Yo halo guys, terima kasih sudah mampir di channel Baris Film. Di sini kalian akan menemukan video-video tentang alur cerita film-film menarik yang juga bisa menjadi rekomendasi untuk kalian. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Halo semua, kali ini saya akan mengulas sebuah film yang berlatar belakang di masa Perang Dunia Kedua, di mana pada saat itu terjadi konflik antara partai Nazi bangsa Jerman dengan kaum Yahudi, karena mereka memburu semua Yahudi saat itu, yang dipimpin oleh sang diktator Adolf Hitler. Pada saat itu ada seorang wanita yang berhasil melarikan diri pada saat akan dihabisi oleh tentara Jerman. Wanita itu pun berniat akan membalas dendam kepada Jerman. Seperti apa pembalasannya? Kita mulai saja alur filmnya. Bagian 1. Pada masa pendudukan Jerman di Prancis. Film dimulai saat seorang keluarga didatangi oleh sekelompok tentara Jerman. Tentara ini dipimpin oleh seorang kolonel yang bernama Haslanda. Keluarga mereka dicurigai menyembunyikan orang Yahudi di rumah mereka. Sang ayah yang bernama Lapedit pun diinterogasi oleh Kolonel Hans. Kolonel Hans menginterogasi Lapedit menggunakan bahasa Inggris. Dengan kemampuan interogasinya, Kolonel Hans berhasil membuat Lapedit memberitahukan tempat di mana dia menyembunyikan keluarga Yahudi itu. Kolonel Hans sengaja menggunakan bahasa Inggris agar keluarga Yahudi itu tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Setelah diberitahu lokasi persembunyian keluarga Yahudi itu, Kolonel Hans berseru dengan keras, berpura-pura bahwa tidak ada apa-apa pada kediaman keluarga Lapedit dengan menggunakan bahasa Prancis, dengan maksud mempermainkan keluarga Yahudi itu yang sedang bersembunyi. Setelah itu, Kolonel Hans memanggil anak buahnya untuk masuk ke dalam rumah, lalu memberitahukan mereka untuk menembak ke lokasi persembunyian itu. Setelah dianggap semua sudah tewas, Kolonel Hans melihat ada seorang wanita yang selamat dan mencoba untuk kabur. Kolonel Hans mengarahkan pistolnya ke arah wanita itu, namun tidak menembakkannya, dan membiarkan wanita itu lolos. Wanita yang berhasil lolos ini bernama Susana. Ia berlari dengan penuh ketakutan dan kesedihan setelah seluruh keluarganya dibantai di tempat itu. Susana! Bagian 2, Bajingan Terhormat. Shin memperlihatkan seorang letnan dari tentara sekutu yang diperankan oleh Brad Pitt, bernama Letnan Ardo Rain. Ia sedang membuat pasukan demi misi khusus untuk menghentikan perang. Ia bersama 7 orang prajurit akan ditugaskan untuk memberi ketakutan kepada tentara Nazi, dan Letnan Aldo juga memberitahu kepada anak buahnya bahwa masing-masing dari mereka sekarang berhutang 100 kulit kepala tentara Nazi. Scene berganti kembali ke medan perang, di mana pasukan Letnan Aldo berhasil menyandra 3 tentara Nazi dan menginterogasi mereka agar membocorkan strategi Jerman. 3 tentara yang disandra itu adalah pemimpin pasukan dan 2 orang anak buahnya. Sedangkan tentara Nazi yang tewas diambil kulit kepalanya sesuai perintah Letnan Aldo. Di sini pun kita diperkenalkan prajurit lain yang telah direkrut oleh Letnan Aldo bernama Hugo Stiglitz. Ia adalah buronan Jerman yang telah membunuh 13 petinggi Jerman. Dan ada juga Donny yang memiliki julukan beruang Yahudi, karena ia akan memecahkan kepala musuhnya menggunakan tongkat baseball. Singkat cerita, karena tidak mau membocorkan strategi Jerman, maka pemimpin pasukan Jerman itu dihancurkan kepalanya oleh Donny menggunakan tongkat baseball. Karena kena mental, 1 orang sandera pun mencoba kabur, tapi langsung ditembak saat itu juga. Tersisa 1 sandera terakhir. Karena udah kena mental dan ketakutan, tanpa basa-basi ia langsung memberitahu strategi Jerman. Dan 1 orang tahanan ini sengaja dilepaskan agar dapat menyebarkan berita kekejaman Letnan Aldo dan pasukannya. Tak lupa, Letnan Aldo memberi kenang-kenangan lambang Nazi pada dahi si prajurit. Bagian 3, Malam Jerman di Paris. Shin beralih ke sebuah bioskop milik seorang gadis yang ternyata adalah Susana, gadis Yahudi yang berhasil kabur dari Kolonel Hans pada awal film. Namun ia memakai identitas palsu dengan nama Immanuel, tapi saya akan menyebutkannya sebagai Susana ya. Dan juga ada seorang tentara Jerman yang bernama Frederick Zuller. Kebetulan Zuller ini adalah sniper yang berhasil membunuh ratusan musuh dan akan dibuatkan film tentang kisahnya.
Zuller berniat memutarkan filmnya di bioskop milik Susana. Untuk meyakinkan Susana, ia pun diajak bertemu dengan sutradara pembuat filmnya. Awalnya Susana tidak peduli karena mau film apapun yang diputar tidak pengaruh untuknya. Namun tiba-tiba ada seseorang yang datang, dan saat Susana melihat orang itu, ia pun kaget. Karena orang itu adalah Kolonel Hans, orang yang membantai keluarganya dan mencoba membunuhnya. Susana pun tak kuasa menahan tangis karena rasa sedih dan takut akan dikenali Kolonel Hans. Setelah pertemuan itu, muncullah rencana di benak Susana untuk membalas dendam atas rasa sakit hatinya selama ini kepada tentara Jerman. Dengan cara membakar bioskopnya di tengah pemutaran film. Susana pun menyusun rencana dengan pacarnya yang bernama Marcel. Bagian 4, Operasi Kino. Mendengar bahwa Jerman akan mengadakan pemutaran film dan akan dihadiri oleh para petinggi Jerman, komandan tentara sekutu memberikan misi kepada seorang letnan yang bernama Archie Hickok. Ia ditugaskan untuk menemui seorang mata-mata Inggris yang bernama Brigitte von Hammersmark, di mana ia menyamar sebagai bintang film Jerman. Letnan Archie juga diberitahu untuk bergabung dengan para Bastard, yaitu Letnan Aldo dan pasukannya. Scene beralih saat Letnan Archie sudah bertemu dengan para Bastard dan akan melakukan pertemuan dengan Brigitte von Hammersmark. Mereka berencana bertemu di tempat yang tidak ada tentara Jerman, yaitu di sebuah bar. Tapi ternyata, secara kebetulan ada beberapa tentara Jerman di sana yang sedang merayakan kelahiran anak salah satu dari mereka. Letnan Archie dan Buster pun masuk dan kaget. Ternyata ada tentara Jerman di bar itu. Dengan terpaksa mereka tetap melanjutkan pertemuan itu. Dalam pertemuan, mereka akan menyusun rencana untuk masuk ke pertunjukan film Jerman dan akan meledakkan tempat itu. Karena Brigitte von Hammersmark menyamar sebagai artis film Jerman, maka pasti ia memiliki akses ke pertunjukan film itu. Di tengah pembicaraan, tentara Jerman yang ada di sana mengganggu pertemuan mereka. Von Hammersmark pun memberikan tanda tangannya pada sapu tangan tentara itu, agar ia bisa kembali ke mejanya. Tapi tentara itu terus saja mengganggu, sehingga membuat Letnan Archie dan Bastard marah dan mengancamnya. Tapi sialnya, ternyata ada perwira tinggi Jerman yang sedang ada di ruangan lain dalam bar itu, sedang mendengar mereka. Perwira itu pun mencurigai aksen bicara dari Letnan Archie. Mereka mencoba mengelabui perwira Jerman itu agar tidak curiga. Tapi sayang, penyamaran mereka terbongkar saat mereka memesan bir, di mana mereka memesan 3 bir bukan dengan cara orang Jerman menunjukkan angka 3 dengan tangannya. Akhirnya tembak-menembak pun terjadi. Semua yang ada di dalam ruangan itu tewas, kecuali von Hammersmark dan si tentara pengganggu tadi. Letnan Aldo pun segera masuk untuk menyelamatkan von Hammersmark dan membunuh tentara itu. Setelah berhasil menyelamatkan dan mengobati von Hammersmark, mereka kembali menyusun rencana ulang, di mana Letnan Aldo menggantikan peran prajurit yang tewas dalam bar itu. Scene berpindah saat Kolonel Hans menyelidiki kejadian di bar itu. Ternyata tanpa Buster sadari, sepatu dan tanda tangan von Hammersmark tertinggal di TKP, sehingga Kolonel Hans dengan mudah mengetahui pengkhianat di tubuh Jerman. Bagian 5, Pembalasan si muka besar. Kita diperlihatkan suasana bioskop Susana yang akan segera menggelar pertunjukan film Jerman. Para undangan pun mulai berdatangan. Saat von Hammersmark datang, Kolonel Hans yang sudah menunggunya sejak tadi segera menghampirinya. Tampak juga Letnan Aldo mendampinginya. Di tempat lain, Susana dan pacarnya, Marcel, memastikan bahwa rencana mereka untuk membakar bioskop ini sudah siap dan tidak ada kendala. Saat pertunjukan akan dimulai, Kolonel Hans mengajak von Hammersmark ke salah satu ruangan untuk bicara. Yang sudah tentu saja Kolonel Hans akan membongkar penyamaran von Hammersmark. Di dalam ruangan itu, von Hammersmark tidak dapat berkelit lagi. Akhirnya ia pun dibunuh oleh Kolonel Hans. Kemudian Kolonel Hans memerintahkan anak buahnya menangkap Letnan Aldo. Sementara 2 anak buah Letnan Aldo tetap di dalam bioskop, dengan peledak yang ada pada mereka. Di ruang interogasi, Kolonel Hans ternyata berniat mengkhianati Jerman dengan menghubungi pihak Amerika untuk membuat kesepakatan, di mana Kolonel Hans akan membiarkan pasukan Letnan Aldo meledakkan bioskop itu
di mana di dalam gedung itu ada 4 orang penguasa Jerman, yaitu Hitler, Goebbels, Göring, dan Bormann. Karena kalau bisa membunuh 4 orang itu, mereka bisa menghentikan perang. Kolonel Hans pun mengatakan permintaannya ke pihak Amerika, bahwa ia ingin ditulis sebagai agen ganda, dan juga pahlawan perang, dan dia akan menyerahkan diri ke Letnan Aldo. Asli, antara licik dan pinter nih Kolonel Hans. Pihak Amerika pun menyetujui permintaannya. Scene kembali ke bioskop, di mana pertunjukan filmnya sedang berlangsung. Anak buah Letnan Aldo segera beraksi untuk membunuh Hitler dan Goebbels. Di tempat lain, Susana dan Marcel juga sudah siap dengan rencananya. Di tengah film, mereka mengganti film itu dengan adegan Susana yang berbicara akan membalas dendam atas nama Yahudi. Marcel yang mendengar itu mengetahui bahwa itu adalah sebuah kode. Lalu ia segera membakar gedung bioskop itu dan mengunci semua akses pintu keluar. Semua tentara Jerman di dalam ruangan itu panik dan mencoba menyelamatkan diri. Hitler dan Goebbels pun mencoba lari, tapi anak buah Letnan Aldo sudah siap di sana dan membabi buta menembaki Hitler hingga tewas. Kemudian mereka menembak ke arah tentara yang berusaha keluar dari bioskop itu, hingga akhirnya bom pun meledak dan meluluh lantakan gedung bioskop itu. Semua yang ada dalam gedung itu tewas. Keesokan paginya, Kolonel Hans membawa Letnan Aldo ke perbatasan Amerika. Sesuai dengan kesepakatan, Letnan Aldo pun dibebaskan, dan Kolonel Hans menyerahkan diri. Tapi sebelum Kolonel Hans dibawa ke Amerika, Letnan Aldo memberikan kenang-kenangan di jidat Kolonel Hans, sama seperti tentara Jerman yang dilepaskan oleh Letnan Aldo, yaitu lambang Nazi Jerman di jidatnya, agar semua orang tahu bahwa Kolonel Hans adalah seorang Nazi. Dan film pun selesai.